Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Saya Zulma Muhammad Faikoh dan rekan saya Rifani Fistinarawalia. Di sini kita akan mempresentasikan tentang gerakan radikal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu proses pembentukan bangsa Indonesia ini tidak secara kebetulan, yaitu secara ideologi masyarakat yang dicita-citakan yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini sudah ada sejak pada masa Rajapahit, yaitu dari Empu Tantular, yang dimana ia menggambarkan berkembangnya agama-agama, serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tetapi berjalannya waktu, masyarakat memiliki hakikat yang satu, yaitu menyembah Tuhan Sang Pencipta. Bagi gerakan Islam radikal, kesamaan-kesamaan itu bukan alat untuk pemersatu, karena menurut keyakinan mereka, yang menjadi alat pemersatu itu adalah dasar keyakinan dan keimanan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerakan radikal Islam. Yang kedua, bagaimana sejarah singkat radikalisme Islam. Yang ketiga, apa faktor kemunculan gerakan radikal Islam di Indonesia. Yang keempat, apa dampak positif dari gerakan radikal Islam. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud radikal Islam. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah singkat radikalisme Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor kemunculan gerakan Islam di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui dampak positif dari gerakan radikal Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian radikal Islam. Istilah radikalisme dalam agama jika dikaitkan dengan bahasa Arab, belum terdapat dalam kamus bahasa Arab istilah tersebut. Murni produk Barat dan sering dikaitkan dengan fundamentalisme Islam. Dalam tradisi Barat, istilah fundamentalisme Islam sering disalahartikan dengan istilah lain, seperti ekstremisme Islam menurut Gilles Kepel dan eksperisme Islam menurut Emmanuel Sivan, integralisme, kebangkitan, atau Islamisme. Istilah-istilah ini digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala kebangkitan Islam, kadang-kadang cukup ekstrim yang melibatkan militansi dan fanatisme. Dan di sini radikalisme itu dibagi menjadi dua, yaitu gerakan radikalisme Islam krisis dan gerakan radikalisme Islam fundamental. Untuk gerakan radikalisme Islam kritis itu, yaitu adalah gerakan ini muncul karena adanya tekanan sosial, sewenang-sewenangnya, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial atau penjajah. Jadi, di sini gerakan radikalisme Islam itu kan dibagi menjadi dua. Nah, gerakan Islam yang kritis, yaitu gerakan ini yang pada waktu pemerintahan kolonial atau penjajah, dan di situ penjajah itu sewenang-sewenangnya, tidak adil kepada masyarakat, sehingga dia melakukannya seenaknya sendiri. Dan yang kedua yaitu gerakan radikalisme Islam fundamentalis, yaitu proses gerakan ini sama dengan gerakan pertama, hanya arah, misi, dan pendekatannya yang berbeda dengan gerakan radikalisme Islam kritis. Gerakan ini lebih merupakan gerakan ideologis daripada gerakan sosial. Dan gerakan ini lebih mementingkan memasukkan ideologi Islam ke dalam struktur sosial daripada membawa perubahan sosial. Dua, yaitu menjelaskan tentang sejarah singkat radikalisme Islam. Radikalisme berasal dari kata Latin radix, yang berarti akar. Pemahaman ini memerlukan perubahan dan reformasi besar agar berhasil. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap yang menginginkan perubahan tersebut terhadap status quo. Radikalisme merupakan respons terhadap keadaan saat ini. Reaksi tersebut berupa evaluasi, penolakan, atau bahkan penolakan. Permasalahan yang muncul dalam penolakan dapat berupa ketidakrelevanan gagasan, institusi, atau nilai-nilai yang dapat
bertanggung jawab atas berlanjutnya keadaan penolakan tersebut. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang faktor kemunculan gerakan radikalisme Islam di Indonesia, yaitu faktornya dari internal dan eksternal. Untuk yang pertama yaitu faktor internal umat Islam itu sendiri, yaitu faktor ini didasarkan pada keadaan internal umat Islam itu sendiri dan terdapat penyimpangan norma agama. Itu kehidupan sekuler menyerbu kehidupan orang Islam memiliki segala konotasinya. Dan diantaranya terpacu untuk melakukan gerakan kembali pada otentisitas dasar Islam. Yang kedua itu faktor eksternal dari luar umat Islam, yaitu seperti peristiwa gerakan Warsidi, Salman Hafiz, dan Imron atau disebut Komando Jihad telah membangkitkan radikalisme Islam di Indonesia. Demikian pula krisis kepemimpinan pasca Orde Baru yang diwujudkan dengan lemahnya penegakan hukum, seperti yang terjadi di Ambon, dan lalu ketika maksiat muncul di masyarakat, menjadikan hukum Islam sebagai solusi terbaik atas permasalahan tersebut, percaya pada krisis. Adapun dampak positif dari gerakan radikal Islam. Dampak radikalisme ini terhadap perkembangan sejarah Islam menunjukkan bahwa permasalahan politik sangat kuat dan erat kaitannya dengan perilaku kekerasan yang kita kenal dengan istilah radikalisme, yang pada akhirnya berdampak pada agama sebagai simbol pemeluknya. Meski sejarah tersebut menunjukkan bahwa konflik khilafah yang terjadi sejak itu pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Namun sejarah itu tidak dapat memungkiri bahwa perang Siffin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan pemicu pertama terjadinya radikalisme parah yang sistematis dan terorganisir. Yaitu istilah radikalisme dalam agama jika dikaitkan dengan bahasa Arab itu belum ada dalam kamus bahasa Arab, tetapi itu sudah termasuk produk murni dari Barat dan sering dikaitkan dengan fundamentalisme Islam. Ada dua jenis gerakan radikal Islam. Salah satunya adalah gerakan radikal kritis dan gerakan radikal Islam fundamentalis. Radikalisme adalah suatu gagasan atau sikap yang ditandai dengan 4 hal ciri-cirinya, yaitu yang pertama, tidak toleran, yang tidak mau menghargai satu sama lain. Terus yang kedua, maraknya gerakan radikal Islam ini disebabkan oleh faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini umat Islam dengan maunya sendiri, dan yang kedua itu dengan eksternal. Eksternal itu dari luar umat Islam itu sendiri, baik yang disebabkan oleh rezim atau berkuasa maupun hegemoni Barat. Dampak radikalisme tersebut ini berkembang secara Islam menunjukkan bahwa kekerasan politik sangat kuat. Sejarah Islam ini menunjukkan bahwa permasalahan politik itu perilaku kekerasan yang kita kenal dengan istilah radikalisme, yang pada akhirnya berdampak pada agama sebagai simbol pemeluknya.